wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, adik-adik sekalian. Oke, ngapain kita? Bahas soal ujian dulu ya. Oke, saya mohon maaf minggu lalu belum selesai. Di rumah lagi hujan gede banget. Kedengeran nggak suara hujan di luar? Berisik. Enggak terlalu, Pak. Enggak terlalu, Pak. Ya. Suara saya jernih ya, aman ya? Aman. Aman ya. Oke. Nah, sekarang saya bahas soal dulu ya. Oh, kunci jawabannya ya. Kunci jawabannya saya share di grup. Kalian bisa cek di chat ada ini nggak? Ada file? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Ada ya? Oke, baik. Mohon maaf nanti kalau saya nanya tolong direspon ya. Soalnya ini hujan gede jadi nggak terlalu jelas. Oke, apa yang dimaksud long position itu beli. Arbitrage itu investasi modal dengkul ini nggak harus plek kayak gini ya. Maksudnya ini kan cuma apa ya? Cuma highlight aja ya. Jawaban yang benar kayak gini. Kapan strategi arbitrage digunakan itu pasti short term. Kenapa? Arbitrage itu terjadi ketika ada asymmetric information, ketika informasinya tidak simetris. Ya. Dan dalam jangka panjang informasi itu akan menyebar gitu. Dan ketika informasi menyebar, orang akan sulit melakukan arbitrage. Nah, makanya apakah bisa dilakukan di spot market? Ya bisa aja sih, tapi kecil sekali kemungkinannya. Jadi saya akan lebih senang menjawab tidak mungkin. Ya, atau kemungkinannya kecil. Investor siapa yang suka melakukan arbitrage? Ya, para spekulator. Ya. Apa perbedaan forward dengan option? Ini perbedaannya kelihatan ya. Kalau forward itu dia simetrik. Kenapa simetrik? Karena ketika kita tanda tangan kontrak dengan pihak pertama, pihak kedua, maka pihak pertama, kedua memahami gitu, memahami sepenuhnya dan tidak berada di bawah tekanan. Itu kan salah satu klausul symmetric information ya. Terus kalau option itu ada preminya. Kalau forward itu gratis. Kalau forward itu harus dilaksanakan, harus realize. Tapi kalau option bisa saja nggak jadi, gitu ya. Kemudian apa persamaannya? Sama-sama kontrak, sama-sama agreement, sama-sama kontrak. Apakah forward termasuk derivatif? Bisa iya, bisa tidak. Ya, kalau yang dimaksud forward itu adalah seperti halnya currency hedging, itu bukan derivatif. Tapi kalau seperti option, ya dia derivatif. Jadi ini nomor 8 jawabannya tergantung alasan kalian. Nomor 9, option termasuk derivatif? Ya, jawabannya ya. Semua option itu forward kontrak, tapi tidak semua forward berbentuk option. Apa yang dimaksud risk free? Risk free itu investasi pada aset yang risikonya mendekati nol. Karena memang tidak ada aset yang benar-benar nol risikonya ya. Maka saya bilang mendekati. Ya bilang nol juga benar sih. Apa bedanya periodik sama continuous? Kalau periodik berarti tertentu, kalau continuous berarti di compounding selamanya. Seperti itu. Ya. Sebagai debitor pilih mana? Simple atau ini bukan efektif, ini compounding interest, bunga majemuk. Saya pasti pilih simple dong. Gitu. Cuma ketika harus membandingkan, mending mana nih, simple bulanan atau majemuk semesteran. Nah itu kan compounding periodnya beda ya, jadi tidak bisa langsung diperbandingkan. Maka ada satu metode untuk membandingkan namanya equivalent annual rate. Ini bukan efektif, ini namanya equivalent annual rate.
cara yang lebih rendah. Gimana cara nyari equivalent annual rate? 1 plus I pangkat 12. Kalau bulanan ya, 1 plus I pangkat 12. Kalau semesteran berarti 1 plus I pangkat 2. Kurangi 1. Gitu ya. Kalau kreditor, pilih mana? Kalau kreditor, saya akan pilih compounding yang frekuensinya paling tinggi. Ya. Maka kalau harus milih annual sama monthly, ya saya pilih monthly compounding. Nah, nanti sebagai kreditor atau sebagai investor, saya akan dapat lebih banyak. Kemudian kalau nomor 14, lihat ya, di sini tidak ada pembayaran bunga per tahun. Artinya, cara ngitungnya gini, 10 kali ini. Ya. Yang nomor 15 ini agak tricky ya, agak tricky. Yang menjawab seperti ini saya benarkan. Yang menjawab 21 saya benarkan. Ya, cuma kalau kalian fokus ke kata-kata dilakukan pembayaran bunga setahun 2 kali. Artinya berapa yang harus saya lunasi? Ya 10 juta. Plok, jawabannya persis 10 juta. Ya. Jadi mohon maaf ini nomor 15 sebenarnya saya salah bikin soal. Itu. Jadi kalau yang jawab kayak gini benar, kalau yang jawab 10 juta juga benar. Pak, kok cuma 10 juta? Ya kan bunganya sudah saya bayar setiap periode. Gitu. Ya, tapi ini kan soalnya ambigu ya, dilakukan pembayaran apakah pembayaran berupa cash gitu atau memang hanya diartikan periodik compounding setahun 2 kali gitu. Ya, itu memang soalnya ambigu. Ya, bukan soalnya salah, soalnya ambigu. Ya. Nomor 16. Berapa present value? Yang ditanya present, bukan future. Kalau present ya tetap 10 juta dong. 17 juga sama, 10 juta dong. Tapi kalau ada yang ngitung future value, ya nanti kita kasih nilai lah. Seberapa nilainya kita nggak tahu. Ya. Nomor 18. Sama aja ngitungnya. Ya. Oke, sekarang kita masuk obligasi nomor 19. Berapa present value dari principal? Present value dari principal itu berarti 100 juta dikalikan discount rate-nya. Discount rate-nya kan 12% ya. Karena dia semi-annual berarti 1,06 pangkat min 24 karena 12 tahun. Hasilnya ini 24. From interest-nya berapa? 100 kali 5,5. 5,5 itu kan berarti bunganya ya dari kupon rate nih 11%. 5,5 juta. Nah, baru dikali present value interest factor annuity. 1,06 pangkat min 24 dibagi 0,0. Hasilnya 69. Kalau di jumlah 93. Karena 93 ini lebih kecil daripada nilai par, maka obligasi ini diterbitkan pada diskon. Kenapa diskon? Karena price-nya, harganya itu 100 juta, tapi value-nya cuma 93. Kalian kalau ada barang, harganya 100, tapi nilainya cuma 93. Dibeli atau enggak? Enggak dong. Enggak ada yang mau beli. Biar laku gimana? Ya harganya harus diturunin. Jangan 100, harganya minimal sebesar 93. Jadi harganya kita diskon. Namanya diskonto. Ya. Nah ini nomor 22 agak tricky ya. Ini juga saya salah bikin soal juga. Ini soalnya ambigu. Ya. Kalau ada yang jawab seperti ini benar. Tapi kalau ada yang lain kita perhatikan ya. Maksudnya gini, apabila diproyeksikan 5 tahun ke depan, suku bunga akan naik. Ingat kita sebagai siapa? Kita sebagai investor. Kita sebagai investor. Ya, artinya ini periode ke-0, ini periode ke-12. Jadi pada periode ke-0 kita beli nih. Beli. Tiba-tiba, nah ini di tahun ke-5. Nah, selama periode ini, nih selama periode yang hijau ini kan kita dapat bunga berapa? Kita dapat bunga 12%. Pak, kok nggak 11? Kan sudah memperhitungkan tingkat diskontonya. Jadi anggap aja kita sudah ngikutin bunga pasar 12%. Nah, kalau ada statement bahwa 5 tahun ke depan, ya
suku bunga akan naik menjadi 15%. Ya, artinya apa? Artinya kalau saya mempertahankan obligasi ini, kalau saya hold to maturity, saya cuma dapat 12%. Tapi kalau saya jual, saya bisa dapat 15%. Jadi kalau ditanya pertanyaannya, apakah Anda akan menjual? Jawabannya apa? Jual. Kenapa? Karena dengan menjual, saya beli yang lain gitu ya. Dengan saya jual, saya bisa dapat 15%. Jual dan beli yang lain, saya bisa dapat 15%. Tapi kalau nggak saya jual, saya cuma dapat 12%. Gitu. Ya. Nah ini kenapa nggak beli? Ini karena kebalik sudut pandangnya. Saya salah bikin kunci. Jadi kalau sudut pandang kita sebagai investor, tidak kita jual. Seperti itu. Ya, tidak kita jual. Kalau sebagai investor kita jual. Kita jual. Ya. Kemudian nomor 23, kalau pembayarannya secara quarterly. Nah ini agak tricky juga. Karena begini, rumusnya itu kan 1 plus I per N kali M dipangkatkan M dikali M. Ya ini adalah present value. Berarti kalau N-nya ini semakin besar, frekuensinya semakin high frekuensi. Kalau N-nya semakin besar, maka otomatis lingkaran ini semakin apa? Semakin kecil kan? Semakin kecil. Tapi ini dipangkatkan negatif. Berarti hasilnya akan jadi semakin besar. Ya, jadi berbanding lurus. Jadi kalau N-nya naik, present value juga akan naik. Dan terlihat di sini. Ya, jadi kalau N-nya itu kan awalnya semi-annual, 2 kali setahun. Kalau diubah jadi quarterly, udah pasti present value-nya akan naik. Ya, nah ini ambigu juga apakah merujuk ke soal nomor 12 atau soal nomor dengan tingkat bunga 15%. Tapi dua-duanya pasti akan naik. Present value akan naik. Ya, dan kalau present value-nya akan naik, beli atau enggak? Beli. Ya, jadi kalau ditanya beli atau enggak, jawabannya akan beli. Kemudian apabila pembayaran bunga dilakukan secara annually. Nah, ini sebenarnya nggak usah dihitung ya. Kalau kita lihat nomor 21, dengan semi annual aja nggak mau beli. Apalagi dengan periode annually. Gitu. Makin nggak mau beli. Jadi nggak usah dihitung, sebenarnya udah ketahuan. Dan kalau dijumlah, ya ini hasilnya tidak beli. Ya, hasilnya tidak beli. Oke, itu mungkin pembahasan UTS. Silakan kalau ada yang mau nanya terkait UTS. Untuk nilainya sendiri memang nggak dibagikan ya Pak? Kenapa, maaf? Untuk nilainya sendiri emang nggak dibagikan ya Pak? Akan saya bagikan, cuma saya belum koreksi. Mohon maaf. Hmm. Jadi sampai hari ini saya belum koreksi, belum saya buka-buka itu. Belum saya koreksi. Cuman nanti biasanya saya ngasih nilainya kayak gini. Saya ngasih nilainya itu kayak, contoh apa ya? Semester lalu ini investasi. Nilai, mana nilainya? Mana ya? Kok nggak ada ya? Contoh nih kayak gini. Jadi nanti saya nggak akan bagi nilainya satu-satu. Jadi saya akan bikin seperti ini. Jadi nanti ada... Share-nya mati. Oh ya, sorry, maaf. Kayak gini ya. Jadi nanti saya akan bilang, ini soal nomor 1 bobotnya 20 ya. Kalian dapat skor berapa ya. Nanti ketahuan angkanya berapa. Kayak gitu. Jadi ini file ini nanti akan saya share ke kalian. Tapi saya minta waktu ya. Lagi banyak kerjaan, tangannya belum kepegang. Oke, ada lagi yang mau tanya selain itu?
Berarti untuk tugas, kalau misalkan ada yang meminta tugas gitu, setelah nilainya dibagiin aja. Boleh. Setelahnya dibagi boleh, sebelum juga boleh. Kan udah ngerasa tadi saya jelasin, udah dapat kuncinya kan? Kan udah dapat feeling kan? Oh ini bagus nih. Oh ini jelek nih. Nah, kan udah kebayang. Untuk tugasnya sendiri apa ya, Pak? Nggak tahu, belum saya putuskan. Oke. Yang lain, silakan. Oke, kalau nggak ada yang tanya, berarti kita masuk ke materi ya. Bukunya Marek Kapinski itu ada 11 bab. Dan kita sudah cover sampai bab 5 sampai UTS. Nah, nanti dari UAS berarti kita cover bab 6 sampai bab 11. Jadi kalau kalian tanya RPS-nya sama nggak? Sama aja. Jadi semua yang di RPS tetap dibahas, cuma urutannya aja diubah-ubah. Kadang saya kecepatan, kadang saya kelambatan, saya menyesuaikan kecepatannya dengan daya tangkap kalian. Ya, jadi tapi pada intinya sebuku dibahas. Ya. Nah, kita masuk ke slide ke-6. Saya sudah bikin videonya waktu itu. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan tentang forward sama future contract. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya. Saya izin bertanya, Pak. Cek. Silakan. Di slide 11. 11, Ya, tadi kan di video Bapak jelasin kalau kita bisa menjual forward kontrak dari kita ke A, lalu A menjual ke B, lalu ke C, seperti itu Pak ya. Nah, terus jangka apa di formulanya itu kan ada T kecil lalu T besar. Nah, T besar untuk yang dijual antara A ke B itu T besar yang sama dengan yang dijual antara kita ke A atau enggak Pak? Kan ini sama-sama T besar tuh di formulanya. Jadi maksudmu T besar antara A ke B Ya. sama T besar dari B ke C itu T yang sama atau T yang berbeda gitu kan? Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Jawabannya bisa sama bisa beda. Jawabannya bisa sama bisa beda. Nah ini bedanya ya. Jadi kalau kita pakai forward contract, TAB sama TBC itu sama. Oh ya, bentar. Oke, silakan. Videonya sudah dimatikan. Ya, TAB sama TBC itu sama. Tapi kalau apa namanya? Itu kalau forward. Tapi kalau option, karena dia di perdagangan di pasar sekunder, jadi bisa saja T-nya itu T yang berbeda. Jadi bisa saja barang yang diperdagangkan itu barang yang berbeda. Ya, contohnya gini, misalnya gini. Saya ambil contoh ini ya, contoh apa namanya? Contoh ngarang ya. Misalnya saya mau beli HP, misal apa ya, HP iPhone misal gitu ya. Ini bukan iPhone sih. Misal mau beli iPhone. Nah, saya bikin option dari A ke B, ya kan? Tapi kan ketika B menjual ke C, misal dia, waduh, barangnya habis, stoknya habis, bisa aja si B membeli dari supplier yang berbeda. Dan ketika dia beli dari supplier yang berbeda, klausul kontraknya pun bisa saja berbeda. Ya, misal dari A ke B 3 bulan, dari B ke C tetap 3 bulan, tapi B juga bikin kontrak sama D yang 6 bulan, gitu. Ya, jadi pada saat yang bersamaan. Jadi pada saat yang bersamaan kita bisa bikin kontrak. Kita bisa beli option, call option, kita juga bisa beli put option di saat yang bersamaan. Seperti itu. Jadi kalau kamu tanya T-nya sama beda, bisa sama, bisa beda. Ya. Kalau option ya, dia mungkin. Tapi kalau forward, sudah pasti T-nya sama. Kalau forward. Oke, paham? Terima kasih Pak.
Pak, izin bertanya. Ya. Di slide 10, dalam video dijelaskan 0 ke bawah itu kan perkiraan kerugian kan Pak? Sehingga forward itu kita bisa memperkirakan kerugian kita. Lalu 0 ke atas itu kan keuntungan. Dalam video disebutkan bahwa keuntungannya itu tak terhingga. Nah, apakah kita itu bisa memperkirakan keuntungannya itu Pak? Ya enggak. Oh ya, kalau kamu hanya mencari nilai expected return-nya bisa. Bisa. Kalau kamu nanya memperkirakan ya. Kalau Iya, Pak, memperkirakan kan memperkirakan. bahasanya expected return. Ya bisa. Kamu bisa menghitungnya dengan metode macam-macam. Bisa pakai average, bisa pakai probability, ya, bisa pakai forecasting, bisa pakai ARIMA. Nah, khusus untuk saham itu biasanya mereka pakai ARIMA. Average, auto regressive moving average metodenya biasanya ARIMA. Set aja namanya ARIMA. Untuk saham biasanya mereka pakainya ARIMA untuk forecastingnya. Ya. Tapi bukan QC ARIMA ya. QC ARIMA. Yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Hmm. Yang slide 29. 9. Ya. Yang Bapak bilang di video, yang angka negatif 0,02 itu hasilnya dari 1,35 dikali 8% dikali 3 dibagi 12 ya, Pak? Lalu saya cek sih. itu hasilnya 0,027. Kenapa tidak dibulatkan ke atas, Pak? Nggak tahu. Ini soal dari buku kan? Soal dari buku. Nggak tahu. Tapi hitungannya harusnya seperti itu yang saya jelaskan. Oh, berarti cuma dari bukunya yang salah ya, Pak? Ya, kalau mau bilang yang nulis buku, pinter mana? Nulis buku sama saya pinter penulis buku lah. Cuma kalau mau bilang buku salah kayaknya pinter banget gue ya gitu ya. Cuma mungkin saya nggak tahu nih, ini buku entah salah ketik, entah salah apa gitu, saya nggak tahu. Tapi menurut saya perhitungannya harusnya seperti tadi. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain? Bertanya, Pak. Silakan. Di slide 22. Nah, maksud dari forward delivery usually takes place, sementara yang future itu usually close to prior to delivery, maksudnya apa ya, Pak? Oke. Apa bedanya forward sama futures? Bedanya kalau futures itu kan dia trading di perdagangan di pasar sekunder, gitu. Karena dia di perdagangan di pasar sekunder, biasanya orang tidak nunggu sampai jatuh tempo, ya. Tapi biasanya dia apa namanya? Biasanya ditutup sebelum prior to delivery. Contoh misalnya gini, forward kita mau beli apa ya? Beli saham Gudang Garam 3 bulan lagi. Nah, 3 bulan lagi itu kan berarti ada 90 hari gitu kan. 90 hari, 60 hari kerja ya, karena hari libur bursa tutup. Ada 60 hari kerja di bursa. Nah, berarti hari pertama lihat untung berapa, hari kedua untung berapa, hari ketiga rugi berapa. Jadi selalu dihitung. Dan kalau dikira-kira harganya itu ternyata kita rugi, biasanya kita tutup. Dan kalau misalnya kita untung, biasanya kita juga tutup juga karena apa namanya? Daripada ambil resiko ya. Daripada gini. Saya ngasih gambaran kayak gini ya. Ngasih contohnya begini. Misalnya ini periode ke-1, 2, 5. Nah, misal ya. Kalau misal kita punya forward kontrak sama 5 bulan. Berarti 5 periode ya. Di periode ke-1 harganya 10, di periode ke-5 harga 15. Untung berapa kita? Untung 5. Untung 5 gitu ya. Tapi kalau misalnya ya, periode ke-1 harganya 10,
Periode kedua harganya 14. Gitu ya. Periode ketiga untungnya harganya misalnya 12. Keempat harganya misal 17. Kesini harganya 15. Ini kan sami mawon. Jadi ada orang A yang dia hold to maturity. Jadi langsung ngambil selisihnya di sini. Dia dapat untung 5. Ya. Ada investor tipe kedua, orang B. Jadi dia ambil untung. Oh, dia untung 4. Ini berarti plus 4. Ini min 2. Ini plus 5. Ini min 2. Nah, kalau di total berapa nih? 9 dikurangi 4. Hasilnya berapa? 5 juga sih. Gitu. Ya. Tapi kalau kita melihat time frame waktunya, bisa saja kalau kita cut di periode kedua, saya langsung untung 4 nih. Gitu. Kalau saya cut di periode ketiga, kalau saya close prior gitu ya, saya dapatnya 2 di sini. Kalau saya cut di sini di keempat, saya akan dapat 7. Paham? Artinya apa? Kalau saya menjadi investor A, maka income saya terkunci. Pokoknya saya cuma untung 5. Gitu. Tapi kalau kita jadi investor yang B, yang kita lihat-lihat pasar nih kalau naik turun, maka kita bisa saja stop di 4. Dan kita dapat untung sebesar 7. Dan itu lebih besar. Kayak gitu. Ya. Itu yang dikatakan kenapa lebih fleksibel. Ya, jadi makanya di sini dikatakan tidak selalu, tapi kata-katanya adalah usually. Ya, usually. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Lewat chat, Pak. Chat ada, Pak. Oh, chat. Oke, Sinta. Ya nggak bisa. Jadi yang bisa dilakukan A, dia tidak bisa mengintervensi pasar. Itu yang perlu kalian garis bawahi ya. Jadi sebagai investor, kita itu ikan teri di lautan. Ya, jadi kita tidak bisa mempengaruhi ombak. Kita adalah price taker karena kita harus punya pasar persaingan sempurna. Nah, jadi kalau ditanya apakah si A, apakah investor bisa mempengaruhi pasar? Jawabannya tidak bisa. Maka apa yang bisa dilakukan investor? Ya tinggal hold atau jual. Tinggal hold atau jual keputusannya. Kalau kamu tanya ya, kan nggak mungkin beli lagi kan? Karena kan nilainya jatuh. Jadi si A tinggal dibilang hold atau jual. Ya, itu sama seperti cerita ini. Kayak saya beli saham waktu itu harganya 900.000. Jadi bulan Mei kali ya, saya beli suatu saham harganya saya ngeluarin duit 900.000. Ini bulan Mei 5 ya. Di bulan sekarang, di bulan Oktober, bulan Desember, nilai saham saya tinggal 300.000. 300.000. Anjlok. Nah, pertanyaannya adalah hari ini apa yang saya lakukan? Apakah tahan atau jual? Gitu, ya. Kalau saya jual, saya rugi. Tapi ya saya masih dapat 300.000. Ya kan? Iya sih saya rugi banyak 600.000, tapi duit saya masih balik 300.000 lah, lumayan lah buat hidup. Gitu. Ya. Tapi kalau kita punya cukup tabungan, mending jangan dijual. Kita tahan aja, kita biarin aja. Kita tunggu setahun atau 2 tahun lagi ketika ekonomi sudah rebound,
maka yang 300 ini harga tidak normal, dia kan pasti akan kembali ke 900 atau bahkan ke 2000. Seperti itu. Maka terkait dengan pertanyaan Sinta inilah fenomena yang terjadi ketika COVID-19. Jadi di mana banyak spekulator itu kan artinya investor jangka pendek yang tiba-tiba berubah menjadi investor jangka panjang. Gitu. Kalau permodalannya kuat. Jadi kalau dia punya tabungan yang cukup, dia akan hold, dia akan jadi investor jangka panjang. Tapi kalau investor jangka pendeknya ini investor clustery gitu ya, yang likuiditasnya sedikit, ya apalagi kalau dia mainannya arbitrage gitu ya, udah deh, itu nggak akan kuat. Ya udah pasti bangkrut. Gitu ya. Oke ya. Yang lain silakan. Pak, izin bertanya. Ya. Yang di slide 36 yang approximation. Nah kan di video Bapak bilang itu 80% karena nggak semua saham itu aktif diperdagangkan. Terus ada yang papan utama, papan pengembangan, pasif sama di suspend. Itu maksudnya apa ya Pak? Kalau kamu nanya papan utama, papan pengembangan, saya nggak bisa jawab. Ya, nanti kamu cari infonya di IDX apa maksudnya papan utama, papan pengembangan mainboard gitu ya. Tapi yang biasanya yang aktif itu biasanya di papan utama. Ya. Papan utama. Kalau papan pengembangan jadi gini. Kalau kamu ngecek harga saham, pergerakan harga saham itu kadang ada yang datanya nggak ada. Pernah nggak nemu? Jadi misal data setahun ya, tiba-tiba datanya ada yang bolong. Barangkali ada yang pernah ya, rasa ya, yang Wika atau Wismila itu kayaknya pernah ada tuh kayak gitu ya. Nah, ketika data yang bolong itu biasanya di suspend. Suspend itu salah satu bentuk proteksi dari OJK, ya, OJK dan Bank Indonesia. Jadi suspend itu tidak hanya untuk saham ya, tapi juga untuk banyak hal. Ya. Jadi kalau memang contoh waktu itu saham apa ya yang sempat jatuh? Bakri itu sempat jatuh banget dan kejatuhannya itu dianggap tidak wajar. Ya, dianggap tidak wajar, maka karena ini dianggap tidak wajar langsung disuspend. Berapa hari gitu ya. Biar orang dapat informasi dulu yang cukup agar mereka sebelum mereka memutuskan jual atau beli, disuspend. Pernah juga kasusnya Adaro itu tambang batu bara. Hanya dalam waktu 3 bulan return-nya naik 100% gitu ya. Dia oversubscribe banget pertama IPO. Dan itu sempat disuspend juga. Jadi naik terlalu tinggi nggak boleh, naik turun terlalu rendah juga nggak boleh. Gitu ya. Dan indikatornya itu otoritas bursa dia punya semacam lampu merah, kuning, hijau. Ya, jadi kalau memang wah ini tidak wajar, itu bisa disuspend. Ya, paham sampai situ? Paham Pak. Berarti kan paham, ada saham yang tidak aktif Pak. Nah itu saham yang nggak aktif itu kita katakan nggak aktif kalau dia yang gimana Pak? Nggak tahu. Yang pasti dikatakan tidak aktif itu ini saya jawaban persisnya saya nggak tahu ya, ini jawaban nebak-nebak ya. Jadi tolong jangan ditelan mentah-mentah. Jadi silahkan kalian googling sendiri apa yang dimaksud dengan saham tidak aktif gitu. Tapi tebak-tebakan saya adalah tidak semua perusahaan itu comply dengan aturan. Ya, jadi misalnya dia belum melengkapi laporan ini, dia belum ini gitu ya. Kemudian bisa saja dia mencabut listingnya seperti itu. Jadi bisa saja saham itu berhenti atau perusahaannya pecah atau perusahaan tutup seperti itu. Ya, atau dulu tutup sekarang hidup lagi kayak gitu. Ya, seperti contoh kasusnya apa ya? Dipo kalau nggak salah, Dipo bukan Dipo Garasi Drift ya. Dipo PTPN
perkebunan gitu ya. Kalau nggak salah Dipo itu apa ya? Tambak udang ya, tambak udang. Kalau kalian pernah dengar ya, tambak udang di mana itu dulu dijual murah banget, bangkrut, dan sekarang dia dijual ke swasta dengan harga yang sangat murah, dan Sri Mulyani dianggap merugikan negara. Gitu. Tapi kalau kata salah satu pejabat sih bilang bahwa biaya untuk men-startup Dipo itu jauh lebih mahal ketimbang harga jualnya. Seperti itu. Jadi memang sudah tidak menguntungkan bagi pemerintah untuk memegang aset-aset Dipo. Aset Dipo itu adalah aset ex-BLBI ya. Aset ex-BLBI. Tuh menarik. Ya, jadi kalau kamu tanya saham tidak aktif itu apa saja, silakan cari sendiri ya. Saya nggak tahu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Yang lain silakan. Pak mau nanya. Ya, silakan. Silakan Pak mau tanya. Ya, iya Pak. Tadi koneksi salah. Di bagian hedging terdapat kan Pak yang namanya beta portfolio. Saya masih bingung Pak yang maksud beta portfolio itu seperti apa ya Pak? Oke. Siapa namanya Mas? Bastian Pak. Bastian punya pacar? Enggak. Punya siapa dong? Udah anggaplah kamu punya pacar gitu ya. Iya Pak. Ya, misal kamu punya pacar, namanya siapa kira-kira? Namanya siapa? Ani misal gitu ya. Kalau pacarmu ini bunuh diri, apa yang kamu lakukan, Bastian? Sedih Pak. Sedih ya? Iya. Ya. Artinya apa? Artinya kamu nggak terlalu peduli sama pacar kamu. Nah, tapi ada juga investor yang kalau pacarnya mati, saya ikut mati. Gitu. Atau ada orang tertentu yang investornya pacarnya mati, dia kan potong jari tangannya sebagai tanda kesedihan. Kan ada tuh ya suku di mana ya, di Sulawesi apa ya, yang dia kalau kerabatnya meninggal dia akan potong kelingkingnya sampai habis dia. Ya. Dan cuma disisakan 2 apa 3 gitu. Ya. Itu bentuk beta portofolio. Ya. Jadi market itu seperti apa ya? Seperti lautan dan kita ikannya. Kalau ombak naik, kira-kira kita ikut naik nggak? Naik. Kalau ombak turun, kita ikut turun nggak? Turun gitu. Walaupun memang ada ketika ombak naik, kita malah nyelam dan sebaliknya. Tapi pada intinya adalah portofolio kita akan mengikuti pergerakan saham. Nah, seberapa besar pergerakan itu diukur dengan namanya beta. Ya, beta. Gimana cara ngitung beta? Kalian udah pernah belajar ngitung korelasi. Ya, koefisien korelasi. Walaupun nggak sederhana itu ya, tapi kalian pernah belajar korelasi kan? Nah, kurang lebih seperti itu prinsipnya, hitung beta itu. Ya, sebenarnya bukan korelasi, tapi covariance. Kalau korelasi kan berarti hubungan si A dengan si A. Tapi kalau hubungan A dengan B, hubungan antara dua pihak yang berbeda, itu namanya covariance. Nah, covariance itu salah satu contoh dari beta. Ya, paham ya? Nah, ketika hedging, ketika kita membuat portofolio, pasti betanya beda dong. Ya, contoh misalnya gini, Indonesia ini negara agraris. Maka ketika kita bikin portofolio yang isinya perusahaan-perusahaan sektor perkebunan, maka betanya akan tinggi. Kenapa? Ya karena Indonesia negara agraris, otomatis IHSG ini akan sangat agraria gitu, akan sangat hijau. Patternnya, polanya. Gitu kan? Portofolio kita juga dari sektor perkebunan, jadi betanya akan besar. Sebaliknya, kalau Indonesia ini mayoritas ya, agraris, kita malah perusahaan perbankan atau fintech. Ya dikit sekali, maka betanya akan kecil. Seperti itu. Ya, menjawab nggak? Menjawab Pak, terima kasih Pak. Nah, walaupun pada kenyataannya ya, nanti kalau kalian udah masuk kantor ya, banyak orang beta itu tidak dihitung, tapi ditetapkan. Kebayang nggak? Beta ditetapkan, bukan dihitung. Jadi itu kayak
dapat wangsit tiba-tiba dari langit gitu. Jadi kalau kamu portofolio berapa beta portofoliomu gitu, dijawab aja, udahlah 5%, udahlah 6%, gitu, udahlah 30% gitu. Jadi dalam banyak kasus beta itu ditetapkan by feeling, by judgment. Nah, kita sebagai akademia ya feeling boleh dipakai, tapi ada dasarnya gitu. Caranya gimana? Kita bisa ngeplot, ya kan? Ketika plot kita bisa tahu min-nya berapa, rata-ratanya berapa, dan kita tahu standar deviasinya berapa. Jadi kalau kita melihat, oh ternyata covariance-nya itu 0,23 dengan standar deviasi sekian, 5%. Oh berarti 0,28 sama 0,17. Kayak gitu. Jadi bukan prosedurnya, kita hitung average-nya berapa, deviasinya berapa. Setelah kita membentuk suatu interval, maka sebagai seorang manajer, kalian mencari. Nah, ini bedanya Kroco sama CEO. Kalau kalian nanti jadi manajer, jadi Kroco Mumet ya, jadi tugasnya manajer atau Kroco Mumet itu membuat interval, membuat alternatif. Siapa yang memutuskan? Ya CEO. Nah, CEO yang menetapkan, udah 28%, udah 23% gitu. Itu CEO. Nah, itu nanti ada di mata kuliah manajemen strategik. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk para kroco. Ya. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan ya. Maintenance margin halaman 27. Ini ya. Dah, kok nggak bisa digedein? Gimana nih caranya? Oke. Jadi gini ya. Berat banget ya. Di sini dikatakan bahwa initial marginnya 10%. Ya, 10% itu dari mana nih? 10%. 10%, ya. Ini 10%. 10%. 10%. Khusus yang ini saya nggak tahu ini dari mana. Ya, ajaib, angkanya ajaib sendiri. Oke, itu namanya initial margin. Maintenance margin itu artinya cicilan minimal lah, pembayaran minimal. Margin 5% of futures price. Nah, berarti kalau 5% dari 10 kan berarti setengahnya. Minimal kita membayar setengahnya. Ya, jadi kalau di sini misal ya, di sini kita lihat ini 140. Saldo awal kita 13. Oh, jangan, ini positif. Yang ini aja, yang ini nih. 130 nih. Saldo margin kita awalnya 12. Margin kita awalnya 12, kemudian kita turun jadi 8. Ya kan? Turun jadi 8, maka saldo kita tinggal 4. Gitu, ya. Nah, kalau kita melihat maintenance margin ya, artinya 5% atau setengahnya, maka sebenarnya kita kekurangannya kita tidak harus membayar minus 8, tapi kita cukup membayar minus sampai dengan minus 4-nya saja. Cuma dalam kasus ini kita membayar semuanya. Dalam kasus ini kan initial marginnya 10% kan? Nah, seperti ini kan. 10% kan 13. Dari 4 biar ke 13 berapa? Minus 9. Jadi saya membayar 100%. Nah, itu kayak ini. Kalian kalau pernah punya kartu kredit ya, jadi misal gini, saya beli apa ya? Beli HP gitu ya. Pakai kartu kredit 3 juta gitu kan. Selama 3 bulan. Nah, berarti kan cicilan per bulan 1 juta. Nah, setelah akhir bulan pertama, saya kan bisa membayar cicilan penuh 1 juta atau saya membayar cicilan minimum. Minimum itu kalau nggak salah sekitar 10%. Ya, nah kalau saya pilih cicilan penuh, ya saya tidak kena bunga. Ya kena bunga sih, tapi tidak kena penalti, tidak kena charge yang lebih besar lagi. Sama dengan di sini maintenance margin. Jadi si investor dia bisa memutuskan dia mau membayar penuh
Kalau membayar penuh dia di sini nih. Dia membayar di sini 9, dia membayar penuh. Atau dia membayar sebagian. Nah, sebagian itu ada jumlah minimalnya sebesar 5% dari future price. Nah, kalau 5%-nya itu dari 130 kan berarti 6,5. Nah, berarti dari 4 ke 6,5 kan cuma 2,5. Jadi cukup bayar minus 2,5. Cukup bayar 2,5. Walaupun memang ada konsekuensinya ya, nanti ada kena cas lagi, ada bunganya sekian. Gitu. Ya. Oke, kalau saya salah mau dikoreksi ya. Saya dosen belum tentu benar ya. Jadi saya juga salah juga. Kenapa forward tidak dijual bursa? Ya tidak dong. Ya, forward nggak mungkin dijual di bursa. Kamu bikin kontrak, kawin kontrak sama cewek-cewek di Sukabumi gitu kan. Emang dijual di bursa? Nggak bisa. Malu-maluin gitu. Ya, ketahuan semuanya jadinya. Ketahuan harga ininya, harga kontraknya. Jadi kalau misalnya saya mau beli ini misalnya beli saham yang lagi rame saham nggak tahu ya, saham Gudang Garam lah gitu ya, saham Gudang Garam, ternyata pas kontrak harganya kok murah banget gitu ya, karena saya kenal sama yang punya Gudang Garam gitu kan, ada insider trading, insider information ya kan, boleh saja, cuma tidak etis ya. Jadi ingat, jadi ada istilah baru buat kalian namanya insider trading. Insider trading adalah trading yang kita punya informasi orang dalam. Ya, contoh misalnya dulu kan Bekasi, Meikarta itu kan dulu ini ya, hutan, rawa-rawa, pokoknya jelek banget lah gitu kan ya. Siapa kira jadi Meikarta? Nah, kalau saya punya informasi orang dalam, Pit, itu 10 tahun lagi itu bakalan jadi Meikarta tuh. Lu beli di situ mumpung harganya murah gitu. Nah, itu informasi orang dalam. Jadi kita ngeborong dibeli. Kayak gitu. Ya, jadi dan itu sifatnya close. Kontrak-kontrak kayak gitu sifatnya dirahasiakan. Ya kalau itu kontraknya dipublish di Bursa Efek ya semua orang tahu. Kalau semua orang tahu ya nggak jadi murah harganya dong. Ya. Kemudian hedging dari Galih ya. Hedging future menggunakan margin. Iya, mutlak. Jadi itu ketentuan dari bursa. Jadi itu bukan ketentuan sepihak. Itu ketentuan yang berlaku buat semua yang beli di bursa itu. Nah, cuma kalau kita beli futures di bursa Indonesia ya berarti kita cuma bisa beli futures-futures yang terbitan Indonesia. Kalau kita mau beli futures yang di luar negeri ya kita cari di bursa luar negeri dan aturannya akan berbeda. Ya, aturannya bisa beda. Tapi kalau bursanya masih sama nih nasional, ya harusnya aturannya sama. Kenapa terdapat futures on stock index sedangkan forward tidak ada? Ya nggak ada lah. Mana ada forward? Jadi IHSG itu kan kombinasi gimana ya? IHSG ada barangnya sih? Nggak ada. Nggak ada. IHSG itu barang fiktif. Ya kan? Kalau kalian tanya, saham Gudang Garam ada nggak? Ada. Saham Mandiri ada nggak? Ada. Kalau kalian tanya, ada nggak IHSG itu bentuknya apa? Nggak ada bentuknya. Karena IHSG itu hanya indeks. Hanya sebuah peringkat, hanya sebuah indeks lah namanya gitu ya. Hanya sebuah indeks. Gitu. Dan ini yang mungkin sedikit ditentang oleh para ulama Islam. Ya. Kan kalau kita Muslim, kalau kita trading kan ini ya, barangnya itu harus ada. Contoh misalnya, saya beli mobil, ya ada mobilnya. Gitu. Tapi kalau kita beli IHSG, ada nggak IHSG barangnya? Nggak ada. Gitu kan? Jadi itu cuma indeks. Udah pasti nggak ada. Kemudian Esther, deposit bukan cost. Namanya deposit, ya. Kayak kalian
ngontrak di Kalimongso gitu ya. Kontraknya setahun 20 juta. Harus deposit 5 juta. Tapi nanti begitu begitu lulus 5 jutanya dibalikin. Gitu. Kan 5 juta ngecek ada kerusakan nggak? Kalau kerusakan dikurangi dari 5 jutanya. Tapi kalau nggak ada kerusakan di kos-kosannya ya 5 jutanya balik penuh. Makanya kalau di akuntansi itu ada istilah namanya pendekatan beban, expense approach, ada namanya nominal approach. Ada pendekatan beban, ada pendekatan utang. Gitu, ya. Berarti kalau deposit itu diperlakukan bukan sebagai beban, tapi dengan sebagai prepaid, ya, uang dibayar di muka gitu, atau deposit lah, namanya istilah deposit. Jadi deposit itu bukan kos, ya. Kemudian mengapa future harus menyetorkan initial margin? Ya iya, itu udah aturan dari bursa. Sedangkan forward tidak. Ya iya, karena forward itu tidak di bursa. Forward itu antara pihak ke satu dan pihak kedua. Seperti itu. Jadi forward ini berkekuatan hukum. Ya, jadi nanti hukum perdata. Jadi kalau ada salah satu pihak yang wan prestasi ada dituntut, nanti masuknya ke ranah hukum perdata. Kalau hubungannya dengan pemerintah nanti masuk ranahnya PT UN. Seperti itu. Ya. Tapi kalau initial margin tidak dibayar dan penipuan di bursa itu nanti masuknya ranah pidana, bukan ranah perdata. Ya, jadi beda. Jadi kalau kalian mau nipu di bursa, kalian bisa ancamannya pidana. Tapi kalau kalian nipunya di forward kontrak, nanti ancamannya bisa perdata, bisa pidana sih. Tapi lazimnya biasanya diselesaikan di bawah tangan atau perdata. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan. Izin bertanya lagi, Pak. Iya, silakan. Kalau di penerapannya sendiri itu future sama yaitu future sama forward ini lebih menguntungkan yang mana, Pak? Atau nggak bisa dibandingkan? Lebih sering menguntungkan. Kamu sebagai investor atau sebagai investor, Pak? Investor. Futures itu masuk kategori derivatif, berarti futures itu lebih menguntungkan, lebih volatile ya. Jadi kalau kamu tanya, kalau pengen cepat kaya, mending main futures atau forward, ya mending main futures. Ya, tapi kalau mau cepat miskin, ya main futures juga. Jadi high risk, high return. Harus siap dengan risikonya. Ya. Kalau kamu tanya mana yang lebih sering dipakai, ya kembali, kamu investor jangka panjang atau jangka pendek. Kalau kamu investor jangka panjang, kamu akan pilih kontrak, forward kontrak. Tapi kalau kamu investor jangka pendek yang mencari keuntungan jangka pendek, ya biasanya kamu main di futures. Ya. Makasih, Pak. Oke. Kemudian ada yang di chat nanya, Rifani, window dressing. Agak beda cerita. Ini lagi rame ya. Jadi memang kalau kalian baca berita hari ini, mungkin kamu juga baca berita hari ini ya, itu memang bursa sempat tertekan karena diindikasi ada perusahaan yang melakukan window dressing. Window dressing itu apa sih? Make up-an lah gitu ya. Jadi ada cewek jelek gitu, make up-an jadi kelihatan cakep gitu ya. Akhirnya dikawinin, ternyata anaknya jelek gitu kan. Marah lah si orang ini kan. Ada kan cerita kayak gitu ya. Itu namanya windows dressing. Ya, jadi perusahaan itu banyak menyewa akuntan untuk memake up laporan keuangannya biar terlihat cantik. Seperti ya. Kalau cantik, maka banyak investor yang tergila-gila seperti itu. Ya. Nah, masalahnya adalah forward kontrak ini biasanya transaksi bukan gimana ya? Kalau kalian bikin kontrak, kalau kalian bikin perjanjian ya, jarang kalian bikin perjanjian dengan orang yang baru dikenal. Biasanya kalian bikin perjanjian itu dengan strategic partner. Ya, jadi sama contohnya siapa ya? Sama konco lah. Ya. Jadi jadi kalau udah sama temen mah udah tahu sama tahu ya. Kamu jeleknya di mana gitu ya, kamu itu
hidung palsu gitu ya, pipi palsu dan lain-lain itu udah tahu semua. Jadi pada dasarnya kalau menurut saya ya, nggak ada gunanya Windows dressing di forward contract. Nggak ada gunanya. Kenapa? Karena biasanya dalam forward contract itu antar mitra strategis yang kita udah tahu sama tahu lah jeleknya gitu ya. Gitu. Nah, tapi Windows dressing ini menarik ya. Karena window dressing ini biasanya erat kaitannya dengan saham. Ya, jadi ketika melihat harga saham itu ada dua analisis. Yang pertama analisis fundamental, yang kedua analisis teknikal. Kalau analisis teknikal kita ngelihatnya dari pattern ya, dari pergerakan harga saham. Jadi yang kalian lihat di Yahoo Finance lain-lain itu analisis teknikal. Nah, padahal kalau kita buka laporan keuangan itu namanya analisis fundamental. Nah, analisis fundamental inilah yang sering dilakukan window dressing. Ya, window dressing. Entah dengan pembebanan akrual, laba aktiva pajak tangguhan dan lain-lain ya. Banyak metodenya. Tapi intinya adalah untuk mengelabui para investor khususnya di saham. Ya. Nah, bisa nggak dengan forward contract? Ya mungkin aja kalau kontraknya buat beli saham ini dengan saham itu, tapi tidak di pasar sekunder. Biasanya ini nanti di pasar perdana. Nah itu yang mungkin terjadi window dressing. Ya, jadi kenapa? Karena ketika di pasar perdana itu kan si perusahaan calon IPO ini, perusahaan yang mau melakukan IPO ini kan dia biasanya mencari underwriter. Underwriter ini kan biasanya perusahaan gede gitu ya, misalnya bank BNI, BRI ya, perusahaan sekuritas ya. Jadi cari underwriter. Nah, si underwriter ini kan ketika mau ngasih harga, ini kayaknya perusahaan kamu kayaknya harga pelembar sahamnya 500 lah. Nah, ketika dia memutuskan 500 itu, maka dia akan minta mana laporan keuangannya, dicek gitu ya. Kapitalisasinya berapa, utangnya berapa, rasionya berapa, dibandingin lah gitu. Ya, nah di situ mungkin terjadi window dressing. Ya, tapi kalau di pasar sekunder sulit, ya sulit. Walaupun terjadi ya. Jadi kalau kalian kira Enron itu kalau belajar akuntansi kan kasus yang paling nyata itu Enron ya. Itu kan yang mereformasi standar akuntansi yang kita pelajari sekarang ya. Itu pinter-pinter tapi orang masih ketipu gitu. Kenapa? Karena yang nipunya itu ada perusahaan besar. Ya, Pricewaterhouse itu jadi apa ya? Pricewaterhouse itu kan bukan perusahaan main-main ya. Itu perusahaan gede tapi dia bisa kong kali kong gitu ya. Mohon maaf kalau bukan Pricewaterhouse ya, tapi cek lagi ya. Seperti itu. Itu jawaban saya sih. Tapi memang beberapa hari ini memang ada isu ini. Saya juga baca di berita ya. Jadi ada indikasi perusahaan itu melakukan window dressing. Ya, bisa. Kenapa window dressing terjadi? Karena akuntansi itu accrual basis. Ya, accrual basis. Karena di accrual basis otomatis kan bisa saja bebannya dibebankan sekarang atau bebannya dibebankan entar tahun depan gitu biar untungnya sebanyak atau sebaliknya kalau konteks pendapatan ya. Nah biasanya dikaitkan dengan pajak. Oke, yang lain silakan. Pak, izin bertanya. Ya. Tadi kan sempat dibahas ada saham yang disuspend, jadi dia nggak aktif. Nah, sebelum disuspend kan dia pasti ada investornya kan, Pak. Itu nasib investornya otomatis uangnya hilang atau nanti kalau sahamnya hidup lagi itu duitnya bisa balik lagi apa gimana, Pak? Nggak tahu. Susah jawabnya nih. Tapi pada dasarnya adalah bentar ya. Saham itu dijamin nggak ya sama LPS ya? Karena yang dijamin LPS itu setahu saya itu simpanan. Tahu kan LPS, lembaga penjamin simpanan ya? Jadi LPS itu dulu yang dijamin cuma 100 juta. Jadi kalau ada krisis gitu, kemudian perusahaannya bangkrut, banknya bangkrut,
maka yang dijamin sama LPS itu cuma yang tabungannya 100 juta ke bawah. Kemudian naik-naik itu kan, naik dari 100 jadi 1M, terus kalau nggak salah terakhir 2M kalau nggak salah. Mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Tapi naiknya angka jaminan dari LPS itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi nasabah gitu. Dan itu beban ya bagi LPS ya, karena kalau LPS nggak bisa bayar, meledak gitu. Ya. Tapi yang saya tahu LPS itu hanya menjamin simpanan, tidak menjamin investasi di saham. Ya, jadi kalau kamu tanya, ntar duitnya balik nggak? Setahu saya nggak balik. Nah makanya biar ruginya nggak kebangetan, maka bursa itu mensuspend kayak gitu. Jadi disuspend. Jadi karena bisa saja nih, biasanya kan kalau kita suka main saham, paling sehari itu pergerakannya ya 1-2%, jarang sampai 2%. Tapi berkisar antara 1 lah, paling 0,5, naik 0,5%, minus 0,5% gitu. Jadi per hari itu paling ya di bawah 1 atau 2% per hari. Kecil, kalau dikalikan sebulan gede itu jadinya gitu kan ya. Sebulan bisa jadi 30% turunnya gitu. Jadi tapi bursa itu dia bisa mensuspend. Jadi kalau memang penurunannya dianggap tidak wajar, bisa suspend. Cuma memang ketika untuk mensuspend itu kalau nggak salah ya, keputusannya itu, nah ini menarik lagi. Jadi pernah kejadian di Indonesia yang disuspend itu cuma satu emiten. Ya contoh misal Bakri, ya Bakri doang yang disuspend, yang lain enggak. Adaro ya Adaro doang gitu, yang lain enggak. Tapi waktu Krismon, terus waktu Global Financial Crisis tahun 2008, itu yang disuspend satu bursa se-Indonesia. Jadi kasarnya tuh warungnya tutup. Ya, selama ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, bahkan waktu 98 pernah sampai seminggu lebih. Setahu saya, seingat saya. Ya, dan itu sempat apa ya? Indonesia kalau nggak salah ya sempat dituntut pengadilan internasional. Jadi investor dari luar negeri itu menuntut ke pengadilan internasional. Ini mohon maaf ya, saya ceritanya kalau saya salah, ini seingat saya. Jadi ini tidak akademis, sangat tidak akademis. Mereka nuntut gitu. Loh itu kan duit gua gitu. Itu kan duit saya. Saya mau jual suka-suka saya dong. Tapi Bapak kalau jual sekarang jatuh ya bodoh amat. Itu duit saya mau duit saya balik sekarang gitu. Nah, ya itu trade off. Ya, trade off. Maka keputusan mensuspend itu berat, nggak sembarangan. Jadi tidak diputuskan oleh seseorang, tidak, tapi itu ada boardnya, ada majelisnya. Suspend atau tidak suspend. Ya, paham? Iya, Pak. Nah, Pak mau nanya lagi nerusin yang barusan. Kalau misal disuspend terus setahu Bapak kan duitnya nggak balik. Itu sebelum benar-benar disuspend ada pengumuman terlebih dahulu nggak sih Pak buat kesempatan investornya itu? Kesempatan apa? Mungkin ya mau ngejual lagi, narik duitnya atau gimana gitu? Enggak. Jadi pemerintah nggak bisa bilang gini, besok saham lu besok pagi jam 12 siang sahammu akan disuspend. Jadi kamu sebelum jam 12 kamu jual itu sekarang, tengah malam itu WA malam-malam. Enggak kayak gitu. Ya, jadi mekanismenya adalah tidak diberitahu, jadi langsung. Dan memang pergerakan informasi di bursa itu detik ke detik. Jadi bukan hari per hari lagi, udah detik ke detik. Jadi kalau memang pemerintah mengumumkan suspend jam 10 siang, itu jam 11 atau jam 12 itu udah kelihatan impact-nya. Udah kelihatan, langsung kelihatan. Ya, seperti itu. Oke? Iya Pak, makasih. Kalau nggak percaya silahkan ya. Kalian cek kalau kalian bisa akses. Nah, masalahnya data di mana namanya? Data di Yahoo Finance itu kan data harian. Kan nggak punya data jam-jaman kan? Seperti itu. Nah, kalau kalian bisa akses kayak Bloomberg gitu ya, itu kalian bisa akses tuh data pergerakan data per jamnya itu bisa kelihatan.
Ya, nanti kalian bisa ngelihat nih, contoh misalnya apa ya? Apa ya yang agak rame ya? Saya nggak tahu lah, anggaplah film Korea gitu ya. Si CEO-nya terlibat skandal. Siapa tuh film yang cowok yang si siapa namanya vokalisnya itu yang ngelawak itu? Tahu nggak? Ayolah, masa nggak hafal? Drakor, Pak. Drakor. Apa ya? Cowoknya itu penyanyi. Siwon, yang jadi Siwon drama apa itu namanya? Yang dia anak CEO kayak gitu. Kemudian dia melecehkan pramugari di pesawat. Ya. Terus dia sampai kerja di bangunan, ketemu cewek, dia freelance, dia kerja di hotel punya bapaknya. Nggak ingat ya? Nggak Udah. tahu, Pak. Tapi intinya nih, ini cerita dari kasusnya Siwon itu adalah, ini film ya. Jadi si anaknya ini, dia melakukan suatu tindakan tercela, dan saham grup bapaknya itu langsung jatuh hari itu juga. Saya cuma mau menggambarkan betapa ngerinya menjaga image publik itu seperti itu. Ya. Yang lain silakan. Mungkin kalau kalian sering lihat ya, siapa sih pemilik grup BCA, Antoni Salim. Coba aja lihat siapa orang-orang kaya yang nama belakangnya Salim gitu ya, cek aja. Kalau kalian sering nonton YouTube otomotif itu kelihatan kok nama-namanya. Kita bisa nebak gitu. Yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Jika ada emiten Pak yang dapat dikatakan tuh dia income stock, Pak. Terus kan di masa pandemi ini kan harga sahamnya turun semua Pak. Terus habis itu, terus menjelang akhir tahun harga sahamnya kan mulai hijau lagi tuh, Pak. Terus habis itu apakah naik turunnya harga saham itu juga mempengaruhi emiten tersebut dalam membagikan dividen, Pak? Ya, kalau ditanya mengenai pasti mempengaruhi. Ya, cuma seberapa besar itu pertanyaannya ya. Kembali ke dividen dulu ya. Dividen itu dividen itu biasanya dibagi setahun sekali. Dan memang dividen itu biasanya di akhir tahun. Walaupun untuk perusahaan-perusahaan besar itu dividennya bisa 2 kali setahun. Bisa 2 kali. Ya, nah kalau 2 kali itu biasanya ada yang di tengah tahun. Jadi biasanya kalau Juni, Juli, sama Desember, November itu biasanya waktu-waktu bagi dividen. Ya. Nah, walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang bagi dividen cuma selang 3 bulan, selang 2 bulan udah bagi dividen, bisa juga. Tapi intinya keputusan bagi atau tidak bagi dividen itu ada di RUPS. Bukan di komisaris, bukan di direksi, tapi di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, kalau kayak akhir tahun ini kan saham cenderung rebound ya, karena optimis ya, tahun baru Cina ya, ada rasa optimisme di situ ya, vaksin udah mulai ketemu dan lain-lain. Rasa optimisme itu akan tercermin dari saham-saham yang rebound jadi hijau. Kayak gitu. Tapi hijaunya ini tidak bisa menjamin bahwa perusahaan akan memberikan dividen sih. Kalau kamu tanya mempengaruhi nggak? Mempengaruhi, pasti mempengaruhi. Tapi seberapa besar kalau menurut saya nggak terlalu ya, karena mungkin kamu sering dengar istilah namanya koreksi ya, running trade dan lain-lain. Sekarang trennya masih turun. Jadi kalau perusahaan nekat tetap bagi dividen di masa pandemi itu, saya nggak tahu mereka dapat duit dari mana itu. Ya, saya nggak tahu itu. Makanya nanti coba dicek kalau ada BUMN yang masih bagi dividen, apalagi bagi-bagi tancium di tengah pandemi kayak gini, tolong ditandai siapa BUMN itu ya. Paling nggak jauh-jauh dari Pertamina atau PLN. Mohon maaf yang bapaknya kerja di Pertamina dan PLN ya. Yang lain silakan. Jangan tersinggung ya, ini no offense loh ya, no offense. Ini kan kata orang-orang.
Yang lain silakan. Serius loh, saya nggak bohong ya. Jadi kalau kalian kan anak STAN ya, nanti kan lulus mau kerja di Kemenkeu kan. Jadi kalau kalian minjem uang ke Mandiri, itu kan ditanya, Bapak kerja di mana gitu. Kalau kita bilang kita orang Kemenkeu atau Bank Indonesia atau Pertamina, pokoknya 3 institusi itu ya, Kemenkeu, Pertamina, Bank Indonesia atau satu lagi Telkom, itu kita ngakses pinjam duit ke Mandiri itu gampang banget. Dan bunganya lebih rendah. Kayak gitu. Serius, nggak bohong. Ya, yang lain silakan. Alhamdulillah. Menarik sih, ya. Tapi saya juga ngecek harga saham saya juga hijau, iya sih hijau, tapi nggak banyak kok. Paling kalau dibanding 6 bulan yang lalu masih rugi banyak gitu, masih kagak untung gitu. Jadi kalaupun dijual sekarang tetap rugi itu. Tetap rugi. Yang lain silakan. Bertanya, Pak. Ya. Jika dalam perjanjian pengalihan saham disertai forward contract, apa pengaruh terhadap harga saham di bursa saat forward tersebut diklaim si pemegang saham? Ulangi. Apa yang dimaksud dengan perjanjian pengalihan saham? Maksudmu apa? Misalnya dialihkan sahamnya atau dijual gitu Pak ke orang lain? Beda ya, karena ada pengalihan itu kayaknya misalnya debt to equity swap gitu. Misalnya utang jadi saham, itu kan pengalihan juga. Tapi itu kan berbeda sama dijual. Yang kamu maksud apa nih? Dijual maksudnya? Iya. Terus coba ulangi lagi. Kalau saham itu dijual, kemudian dengan forward contract, apakah akan mengurangi harganya di bursa? Seperti itu kan maksudnya? Iya. Apa pengaruh harga saham tersebut di bursa saat diklaim sepemegang saham? Oke, bentar. Azan ya, kita dengerin azan 1-2 menit ya.
Oke, sudah selesai azannya. Tadi pertanyaan dari Mbaknya kan, kalau kita jual saham dengan forward, ya forward. Coba diingat-ingat ya. Kita jual saham itu di pasar perdana atau di pasar sekunder. Kalau kita jual saham di pasar sekunder, mungkin nggak dengan skema forward. Kalau kita sebagai perusahaan ya, perusahaan penerbit kalau perusahaan inisialnya ya, kalau perusahaan awalnya itu nggak mungkin. Ya, jadi mekanisme futures kayak gitu ya, itu biasa terjadi di pasar sekunder dan itu tidak melibatkan perusahaan utamanya gitu ya. Saya bingung itu nyebutnya perusahaan apa. Ya. Jadi itu terlepas. Nah, dan kamu kan ngomongnya emiten gitu. Ya. Bentar ya, sebentar ada telepon penting saya. Halo, adik-adik, mohon maaf sekalian. Tes. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, saya minta maaf ya. Sedikit cerita sama kalian, saya lagi apply S3. Udah dapat beasiswanya dari LPDP. Udah dapat kampus di salah satu negara. Dan saya lagi ngajuin perpindahan kampus. Karena saya kan dulu daftar awalnya ke Todai ya, ke Tokyo, University of Tokyo. Kemudian saya ditolak. Dan saya ganti ke negara lain. Nanti negaranya saya kasih tahu kalau ini udah disetujui sama Direktur LPDP. Saya cuma minta doanya sama kalian.
Saya minta doanya mudah-mudahan saya bisa lanjut sekolah lagi adik-adik sekalian ya, biar bisa jadi dokter ini. Amin. Amin. Dan kalau itu disetujui, kemungkinan saya nggak bisa nemenin kalian sampai UAS. Seperti itu. Ya, jadi ya kita lihat. Let's wait and see ya. Jadi ini memang lagi kepala saya lagi ancur-ancuran, lagi ke kiri ke kanan gitu ya. Jadi saya nggak tahu seperti apa. Karena di luar negeri pun mostly pembelajaran itu by online seperti itu. Jadi saya nggak tahu kalau saya memang harus terbang, ya saya akan terbang. Tapi kalau emang masih bisa remote, ya saya mungkin masih di Indonesia, kuliahnya online, saya masih bisa ngajar kalian. Gitu. Dan sempat ada masih diwacanakan di STAN kalian Januari ini ke Jakarta atau tetap di kampung. Ya itu masih dibicarakan, tapi memang ada pembicaraan Januari kalian sudah di Jakarta. Seperti itu. Tapi itu belum deal ya. Jadi ini masih abu-abu semua. Jadi omongan saya ini jangan dipegang. Ya, jangan jadikan landasan kalian langsung beli tiket ke Jakarta, enggak. Gitu. Ini cuma bahan pertimbangan kalian saja. Seperti itu. Ya, dan kami di kampus juga lagi menggodok mana yang terbaik buat adik-adik mahasiswa. Karena apa? Karena aku juga ngeri menjelang akhir tahun ini COVID bukannya turun, malah naiknya gila-gilaan. Bahkan di negara yang saya tuju pun itu nge-ban semua. Jadi imigrasi semua ditutup. Seperti itu. Jadi ya kita lihat saja ya seperti apa. Oke, ada pertanyaan lagi atau kita cukupkan? Udah capek? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, ketika itu kan melakukan forward contract toh, Pak, tapi dengan beda negara. Nah, si penjual itu menggunakan kurs ketika hari kesepakatan itu atau dia memperkirakan kurs ketika penyerahan. Terima kasih, Pak. Harusnya yang kedua. Jadi kalau forward kontraknya itu dengan mata uang yang berbeda, atau kita sebut currency hedging gitu ya. Ya bisa juga sih forward kontrak tapi dengan mata yang berbeda digabung gitu ya. Bisa saja, tapi biasanya di foto yang disepakati satu mata uang yang dipakai yang apa? Ya, jadi misalnya kita forward kontrak, kita mau beli mobil dari Cina. Ya udah kita sepakati, kita mau pakai rupiah, mau pakai yuan, atau mau pakai dolar. Jadi di forward itu disepakati bahwa transaksi ini akan dilaksanakan dengan menggunakan mata uang ini. Gitu. Jadi disepakati mata uangnya. Nah, baru nanti di klausul di bawahnya disebutkan beli mobil 10 dengan harga sekian yuan atau sekian dolar. Kayak gitu. Ya sudah. Nah, nanti harganya itu tentu sudah mempertimbangkan prediksi harga 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi. Yang pasti forward-nya semakin lama, otomatis harganya semakin mahal. Seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kalian pengen dapat harga murah, jadi kalian harus melihat outlook. Jadi outlooknya itu gini, misalnya pesawat lah. Saya kemarin habis nyari tiket pesawat ya. Tiket pesawat itu saya agak kaget. Kenapa? Karena tiket ke Malaysia itu lebih murah daripada tiket ke Medan, ke Aceh, bener ya? Ke Malaysia itu jauh lebih murah ya ketimbang situ. Kaget saya. Jadi negara dengan tiket yang murah-murah itu kayak ke Malaysia, Australia, India, itu murah-murah gitu. Murah-murah. Nah, sekarang kita ngelihat outlook-nya ya. Kalau kalian lihat bahwa ekonomi ke depan itu semakin naik atau semakin turun? Oh, kalau ke depan ekonomi itu sinking, tenggelam, semakin delep gitu ya, semakin turun, maka kalau kita sebagai penjual, kita pengen bikin forward kontrak. Kenapa? Karena untuk melindungi nilai jual saya. Dan sebaliknya bagi pembeli, lah kalau prediksinya ke depan turun, ngapain saya tanda tangan forward kontrak? Mendingan saya tunggu ntar aja, tunggu pasarnya jatuh. Kayak gitu. Jadi ini berkebalikan. Jadi ketika ekonomi itu turun, maka yang berkepentingan bikin forward, yang ngebet pengen tanda tangan kontrak itu adalah penjual. Dan sebaliknya ketika ekonomi itu naik, lagi rising star gitu, rising sun gitu,
itu yang ngebet bikin forward contract adalah si pembeli seperti itu. Jadi nanti kalian bisa ngecek di futures tadi ya, kan ada put option, ada call option. Nah, sekarang kalian coba lihat fenomenanya. Ke depan ini ekonomi lagi prediksinya akan turun, akan resesi seperti itu. Kalau ekonomi resesi itu yang laku kira-kira call option atau put option. Biasanya put option. Ya, dan kalau kita tahu hukum permintaan penawaran, kalau kalau demand-nya tinggi pasti harganya naik. Seperti itu. Ya, jadi nanti bisa disambung-sambung itu analisisnya. Ya, oke. Oke, kemudian ada di chat ini ada ditanya technical Ranita ya, technical analysis sama fundamental. Yang mana yang paling akurat? Ya nggak ada. Nggak ada. Bukan nggak ada ya, gimana ya maksudnya? Kalau kalian sering nonton YouTube-nya para investor kelas kakap, gitu ya, sebagian besar dari mereka itu pakai insting. Pakai apa ya? Kadang nggak rasional gitu loh. Kadang mereka tuh kayak Jeff Bezos ya, Bill Gates ya, Warren Buffett itu kalau bikin beli investasi itu kadang kita tuh nggak bisa ngejar logika mereka. Kok mereka beli itu ya gitu ya? Seperti itu. Kadang nggak nyampe gitu. Kadang dengan fundamental atau technical analysis itu pun kadang tidak nggak masuk akal gitu. Jadi kalau kalian harus memilih, Pak mana fundamental atau technical, pakai dua-duanya. Dan itu akan mengkonfirmasi. Jadi contohnya gini, misalnya secara technical harga sekarang COVID ya, berarti yang lagi rame Unilever akan naik. Kayak gitu ya, Unilever laku keras. Tapi secara fundamental Unilever ini ternyata utangnya gede banget gitu ya, dan lain-lain. Tidak sustainable. Seperti itu. Ya jangan dibeli. Jadi fundamental dan technical ini harus dikombinasikan. Ya, jadi kalau misalnya secara teknikal, saham A bagus, ya secara fundamental si saham ini harus bagus juga biar bisa terpilih. Jadi kombinasikan keduanya. Kalau kamu bilang mana yang lebih bagus, saya nggak akan jawab. Saya sarankan pakai dua-duanya. Kenapa? Karena selama ini banyak trader yang dia cuma ngadain technical, ya kayak binomo, kayak apa. Jadi mereka cuma main lihat candlestick gitu ya, lewat bullish atau tidak ya. Cuma lihat gitu-gitunya aja. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti akuntansi. Nah, kalian sebagai mahasiswa PKN STAN, kan udah punya basic akuntansi yang cukup ya. Kan udah belajar manajemen keuangan, belajar akuntansi, coba dipakai ilmunya. Coba bongkar laporan keuangannya, coba dibaca. Bener nggak sih pergerakan harga saham ini dengan fundamentalnya? Kalau memang terlihat, ini saham laris keras, tapi secara fundamental nih jelek nih. Berarti ini saham digoreng nih, gitu. Wah, ini berarti kayaknya ada permainan nih sahamnya, gitu. Jadi kalian sebenarnya lebih pintar daripada masyarakat pada umumnya, karena kalian sudah belajar akuntansi. Ya, kemudian Rosalia, mengapa nilai forward contract ngikutin underlying aset? Iya, namanya ya ingat ya, tidak semua forward contract itu derivatif. Ya, jadi kita persempit analisisnya adalah yang dimaksud adalah misalnya futures ya atau option ya gitu ya. Nah, itu kan mengikuti harga underlying asetnya. Ya. Kalau kamu tanya, kalau pertanyaannya mengapa mengikuti underlying aset, ya udah dari sononya. Saya nggak bisa jawab ini. Mengapa mengikuti? Ya, ini permainan, ini permainan. Ini permainan orang Yahudi. Ini kalau ahli syariah ini akan bilang ini haram gitu. Ya, ini permainan. Ya. Makanya saya pesan bagi kalian yang muslim, selain belajar matematika, tolong dikaji lagi hukumnya secara syariah. Jujur saya juga belum mengkaji ya, saya bukan ustadz gitu, tapi saya menyarankan kalian harus kuat kanan kiri. Ya, jadi secara otak kiri kalian melek akuntansi, melek matematika keuangan, tapi secara otak kanannya juga secara spiritual kalian tahu hukumnya apa. Jadi nanti ketika kalian jadi pejabat, ketika kalian mengambil keputusan investasi, kalian mempertimbangkan kiri dan kanan.
Ya, jangan cuma main kiri doang. Ya. Yang lain silakan. Yang mau tanya? Izin bertanya, Pak. Kan di video Bapak ada ngasih pernyataan perusahaan akan membuat kebijakan membayar dividen yang konstan. Yang konstan itu, Pak, nilainya atau periodenya, Pak? Growth-nya, pertumbuhannya. Jadi dividen itu jumlahnya tidak sama setiap tahun. Jadi misalnya kalau kalian coba cek ya di Yahoo Finance, misal ketemu Mandiri gitu ya, dia tahun 2010 ngasih dividen 100. Konstan itu bukan berarti tiap tahun ngasih 100, bukan. Yang dimaksud konstan itu adalah constant growth rate. Maka modelnya adalah dividen constant growth rate. Jadi yang konstan itu adalah pertumbuhannya, rasionya kalau lihat geometri. Ya, itu yang dimaksud konstan. Dan kita akan cari perusahaan yang konstan. Kenapa? Karena itu lebih mudah diprediksikan. Ya, ngerti maksudnya? Itu sama seperti kalian ada dua teman A, teman B. Teman A ini nggak pernah macam-macam. Soleh enggak, jahat juga, penjahat juga enggak gitu. Nah teman B ini hari ini penjahat, besok tobat, besok ustadz, balik lagi penjahat, gitu. Terus dia pinjam uang ke kita. Kira-kira kita minjeminnya gimana rasanya? Kan deg-deg ser juga kan? Jadi daripada minjemin ke teman B yang tobat maksiat, mending saya pinjam ke teman A yang sekuler, gitu, yang nggak punya agama misalnya kayak gitu. Ya, itu sih. Sama seperti ini. Jadi kita lebih investor itu akan mencari yang lebih konstan, yang perilakunya lebih mudah diprediksikan. Karena itu resikonya pasti lebih kecil. Yang lain silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya cerita dikit sebelum kita tutup ya. Stan ini lagi reformasi. Dan di reformasi tidak cuma gedung-gedungnya, kita lagi bikin. Kan kalau ngeliat stan, itu udah rata di mana-mana gitu ya. Bikin gedung baru dan lain-lain lah, itu panjat tebing itu udah rata gitu, perumahan dosen udah rata gitu ya. Jadi yang diperbaiki tidak hanya infrastruktur fisik, tapi juga non-fisik. Nah, non-fisik ini salah satunya adalah kurikulum. Kurikulum ini ada dua. Ada kurikulum yang sifatnya pengembangan karakter. Ya, jadi anak stan misal karakternya apa sih yang diharapkan punya jiwa kepemimpinan. Nah, nanti kurikulumnya akan ada arah ke sana gitu. Kemudian kurikulum yang kedua itu terkait teknis. Nah, tahun depan, katanya ini kata Pak Kaprodi ya, itu tidak ada mata kuliah matematika keuangan. Yang ada itu namanya matematika ekonomi. Gitu. Ya. Dan itu beda bumi dan langit. Matematika keuangan dan ekonomi. Mudah-mudahan kalau saya masih dipercaya bikin modulnya, akan saya bikin yang matematika ekonomi. Tapi nah, tahun depan katanya ada mata kuliah yang namanya asset pricing. Nah, di mana embrio asset pricing ini adalah matematika keuangan yang kita pelajari saat ini. Jadi sebenarnya output dari kita belajar matematika keuangan ini adalah kita bisa melakukan pricing. Jadi nanti kalau kita nanti kerja di DJPPR, pemerintah mau nerbitin SUN, kita bisa mengestimasi berapa sih pricingnya, berapa sih pantas-pantasnya ori SUN ini dijual di harga berapa, HPS-nya berapa. Kayak gitu. Itu targetnya. Dan kan harus bisa melakukan itu. Ya. Oke, jadi pricing belum dibahas di pertemuan kali ini. Mungkin baru dibahas di pertemuan ke sekarang 8 ya. Mungkin pertemuan ke 10 atau 11. 10, 11, 12 lah. Itu mungkin ada pricing di situ. Ya, jadi siap-siap aja. Ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih semuanya. Saya tutup ya.